Salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang dapat berjumpa lagi dalam persekutuan doa pagi hari Selasa tanggal 15 November 2022 bersama saya Pendeta Samuel Adi Perdana. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat. Kalau kurang sehat tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan menguatkan kita setiap hari. Setiap langkah kita selalu ada langkah Tuhan. Saudara-saudara, mari kita mulai persekutuan doa pagi hari ini dengan bernyanyi dari pujian NKB 211. Pakailah waktu, anugerah Tuhanmu. Mari saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami percaya setiap kami diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk menggunakan waktu kami, untuk menjalani kehidupan kami secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Biarlah pada persekutuan doa pagi ini, pujian tadi mendorong kami untuk merenungkan firman-Mu yang akan kami baca dari Injil Lukas.
kami juga percaya firman-Mu akan menguatkan kami dan menggugah kami untuk melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan waktu merenungkan firman Tuhan ini dalam pimpinan-Mu sendiri, dan biarlah firman-Mu menjadi kebenaran yang menggugah, mendorong, memberi semangat pada kami sepanjang hidup kami. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami ini. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, tema kita pada persekutuan doa pagi ini adalah dipercaya Tuhan. Diambil dari bacaan Injil Lukas pasal 19 ayat 20 sampai 23. Jika nanti saudara bisa lanjutkan, saudara bisa baca seluruhnya kisah Lukas 19 itu dari ayat 11 sampai 28. Saya akan bacakan Lukas 19 ayat 20 sampai 23. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, "Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur." Kata bangsawan itu, "Hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya." Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, secara umum setiap orang yang hidup dan mau maju tentu harus berani mengambil resiko. Kalau kita mau belajar misalnya di sebuah sekolah atau perguruan tinggi yang ternama, kita harus ke sana. Kalau kita sedang bergumul tentang pekerjaan mana yang harus kita kerjakan, ini atau itu, mesti kita juga menghitung-hitung untung dan rugi. Artinya juga mempertimbangkan resiko yang akan kita hadapi atau keuntungan-keuntungan yang akan kita dapat. Atau ada di antara muda-mudi juga yang ingin nembak atau ingin mengatakan aku sayang padamu pada pasangan perempuan atau laki-laki untuk menjadi pacarnya. Pasti saudara-saudara juga berpikir-pikir, kira-kira diterima atau ditolak ya. Nah, kalau kita udah takut dengan resiko ditolak, ya kita gak akan pernah menyampaikan kalau saya memiliki kesukaan atau ketertarikan pada orang perempuan atau laki-laki yang saya ingin ia menjadi pacar. Begitulah seterusnya. Orang yang serba takut resiko, ia tidak pernah maju. Tetapi orang yang berani mengambil resiko, tentu dalam hal yang baik ya, tentu akan mendapatkan hal-hal yang positif dan baik juga, dan pasti maju juga. Hal-hal yang saya sebutkan tadi, saudara, menjadi pengantar yang bisa menggambarkan tiga hamba yang diberi uang oleh tuannya. Dalam Lukas pasal 19 tadi ayat 11 sampai 28. Yang petikannya kita baca di ayat 20 dan 23. Jadi perintah tuannya jelas dalam cerita itu. Pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Jadi pemberian uang mina itu kepada tiga hamba dari tuannya itu jelas. Tujuannya adalah untuk dibuat berdagang. Berdagang tentu saja suatu kegiatan yang penuh resiko. Orang bisa laba, tetapi orang juga bisa rugi. Hamba pertama dan kedua taat dengan perintah tuannya. Mereka menggunakan uangnya untuk berdagang dan berhasil menggandakan uangnya itu. Ada yang 10 dan ada yang 5. Tetapi mereka berusaha untuk mentaati perintah itu dan kreatif dalam usaha berdagangnya. Hasil boleh berbeda.
kiranya sesuai dengan bakat atau kesempatan masing-masing, dan itu tidak masalah. Tuannya memuji keduanya. Tuannya tidak mempersoalkan jumlah laba atau untungnya. Pokoknya kedua hamba itu telah taat dan kreatif menggandakan uang yang dipercayakan kepada mereka. Nah, persoalannya sekarang ada pada hamba yang ketiga yang takut dengan resiko. Hamba ketiga itu bukan hanya malas dan bodoh, tetapi juga tidak taat. Lah, uang yang diberikan untuk berdagang kok malah disimpan dalam sapu tangan. Kalau disimpan di bank begitu kan masih lumayan. Tetapi ini justru disimpannya di sapu tangan. Kita ketahui bahwa tuannya marah dan menghukum hamba itu, karena hamba itu tidak taat dan tidak mau berusaha apa-apa. Hamba ketiga adalah gambaran orang yang serba takut akan resiko. Dan lebih dari itu, hamba yang ketiga itu tidak dapat mewujudkan kepercayaan tuannya. Hamba itu bisa disebut sebagai hamba yang tidak dapat dipercaya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita semua rasanya juga diberi waktu dan talenta oleh Tuhan. Sekalipun berbeda-beda waktu dan talenta telah dipercayakan kepada kita, kita pun diajak untuk mewujudkan bagaimana kita menggunakan waktu dan talenta itu dari hari ke hari yang Tuhan percayakan pada kita. Apakah segitu-gitu aja atau dengan kreatif dan penuh tanggung jawab karena kita dipercaya, talenta itu berkembang dan waktu yang kita jalani juga penuh dengan makna, artinya penuh dengan kehendak Tuhan yang bisa kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Setidaknya kita dapat mewujudkan membangun sukacita dalam keluarga misalnya, dalam persekutuan orang percaya, dan juga di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kita saling mendoakan, kita saling memberi semangat, kita saling memberi pertolongan, tekun merawat mereka yang sakit, dan sebagainya. Saya pernah melihat dan mengalami sendiri, tekun merawat orang tua yang sakit. Ada resikonya waktu kita untuk hal ini dan itu yang harusnya mendapatkan keuntungan kalau kita gunakan, ini kita harus perhatikan orang tua. Lalu mau apa lagi kalau begitu? Kita harus mengorbankan waktu kita, mungkin 1 dan 2 kesempatan untuk memperhatikan orang tua atau merawat mereka yang sakit. Itu sukacita bagi yang sakit. Bisa jadi kerugian bagi kita, tetapi itu resiko. Dan yang paling penting, kita mengambil bagian yang terpenting yang Tuhan kehendaki, yaitu dapat dipercaya untuk memberikan cinta kasih dan semangat perawatan yang dibutuhkan orang yang kita kasihi yang sedang sakit. Begitu juga dengan hal-hal lainnya tentunya. Bisa jadi kita menjadi seorang yang memberi semangat bagi saudara atau teman yang saat ini sedang berputus asa atau tidak bersemangat dalam menjalani kehidupan dengan segala berbagai macam persoalan. Kita tidak boleh cuek atau kita tidak boleh mengabaikan hal-hal seperti itu. Itu waktu, itu talenta dan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita untuk membangun sukacita di tengah kehidupan kita. Mari saudara-saudara, kita satu di dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu, Engkau mengingatkan kami sebagai hamba-hamba yang diberi kepercayaan juga waktu dan talenta untuk kami kembangkan. Biarlah kami mampu mengembangkan di tengah keluarga persekutuan dan di tengah masyarakat dengan apa yang kami miliki. Doa-doa kami, semangat kami, bahkan harta benda yang Tuhan berikan kepada kami, waktu kami, hal-hal yang Tuhan berikan merupakan kelebihan dalam diri kami, bisa kami juga berikan kepada orang-orang sekitar kami, agar mereka juga bisa merasakan sukacita hidup, semangat hidup dari Tuhan sendiri. Kami berdoa ya Tuhan untuk oma opa yang sakit,
mereka yang sudah lanjut usia dan juga dirawat oleh keluarganya di rumah dan cukup lama mereka mengalami sakit, biarlah dengan perawatan keluarga, perhatian keluarga, mereka semua merasakan sukacita dan kekuatan dari Tuhan sendiri. Secara khusus saat ini kami juga berdoa untuk kepulihan Bapak Ginting. Kami juga berdoa untuk kekuatan dan kepulihan Tante Paula. Kami juga berdoa untuk Ibu Foni yang saat ini masih dirawat di rumah sakit, dan juga Opung Sianturi yang akan beberapa waktu ke depan melakukan pemeriksaan-pemeriksaan. Berilah kekuatan dan biarlah pikiran dan hatinya tenang dalam pimpinan Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara yang sedang menghadapi atau mengharapkan mendapat pekerjaan. Biarlah mereka dikuatkan oleh Tuhan, diberi kesabaran, dan kami percaya Tuhan akan menolong mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baik baginya. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mau melangsungkan pernikahan mereka. Siapkan mereka ya Tuhan, supaya mereka semakin mantap dalam menjalani kehidupan pernikahan. Kami juga berdoa untuk panitia Natal yang sudah terbentuk di gereja kami dan juga di jemaat lainnya. Biarlah panitia Natal dapat bekerja dengan baik dan mewujudkan acara-acara yang mampu menggugah kami menghayati Sang Immanuel yang datang, yang akan kami sambut dan kami rayakan. Kami juga berdoa di jemaat kami yang sedang perekrutan penatua atau pemanggilan penatua. Kiranya Tuhan sertai mereka yang terpanggil, sungguhlah mereka yang mau memberikan hati dan hidup mereka untuk melayani. Dan mereka yang mau belajar, mereka juga yang punya hati yang kuat untuk mendampingi umat Tuhan mengerjakan misi Tuhan di dunia ini. Kami pada saat ini juga Tuhan ingin berdoa untuk rencana sidang MPL PGIW Jabar 16-17 November. Biarlah berjalan dengan lancar dan biarlah semua pergumulan gereja untuk berkarya di tengah masyarakat juga dapat terwujud. Kami juga berdoa untuk KTT G20 di Bali, kiranya berjalan dengan lancar, dan juga usaha perdamaian di dunia. Kiranya semua bisa berjalan dengan lancar usaha-usaha perdamaian itu, dan juga bagi saudara-saudara kami di negara-negara yang sedang dalam konflik, yang sedang dalam bencana atau kelaparan, kiranya juga Tuhan memberikan perhatian dan kepedulian. Biarlah warga dunia juga dapat memberikan perhatian, memberi semangat bagi mereka yang saat ini kesusahan. Inilah ya Tuhan doa-doa kami hari ini. Kami serahkan hidup kami dalam keseharian dan kerja, dalam belajar kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, semangat gunakan waktu, talenta kita sebagai hamba-hamba yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita selalu. Amin.